kedua ya. Kongres Pemuda yang kedua. Siapa yang masih ingat apa itu Kongres Pemuda yang kedua? Tahun berapa, Firman? 1928. Di mana dilaksanakan, Irwan? Kongres Pemuda yang kedua di mana dilaksanakan? Kongres Pemuda yang kedua itu dilaksanakan di Jakarta ya, Jakarta. Baik, itu cuma merefresh lagi apa? Oh ya, satu lagi pertanyaannya, apa hasil dari Kongres Pemuda yang kedua? Hasilnya apa? Ya, semangat kebangsaan itu apa tandanya? Lagu Indonesia. Oh, sekali. Ya, jadi apa dia? Hah? Organisasi kepemudaannya dia apa? Jadi apa dia? Kan kemarin ada Jong Salebas, ada Jong Sumatera Bon, ada apa lagi? Jong Ambon, Jong Batakbon, Jong Minahasa, ya nak? Jadi apa mereka? Seperti itu. Jadi Indonesia Muda. Berubah namanya jadi Indonesia Muda. Itu 2, 3, apa lagi? Semangat kebangsaan tadi buktinya. Apa? Sumpah Pemuda. Ada berapa isinya? Ada 3. 1. Putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang 3. Oke. Bapak merinding nih kalau dengar Sumpah Pemuda. Apa yang kalian rasakan? Biasa aja. Ada enggak yang merinding seperti Bapak? Gak ada ya? Gak ada. Baik, nah kelanjutannya adalah Bapak punya sebuah cerita tadi ya, cerita itu Patih Gajah Mada yang kira-kira ini Patih Gajah Mada juga pernah bersumpah, nah, ya, bersumpah seperti putra putri Indonesia di tahun 1928. Cuman mungkin sumpahnya tidak seperti dituangkan dalam itu. Sumpah Palapa itu cuma diucapkan, saya tidak akan pernah menikmati istirahat, menikmati palapa sebelum menyatukan Nusantara. Patih Gajah Mada itu dari kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. Bisa? Nah, di sini nanti Bapak minta kalian mengidentifikasi emosi kalian. Emosi ya. Emosi itu ada 2, satu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu ketawa, senyum, bahagia, ya. Tapi bukan cengar-cengir. Kalau cengar-cengir termasuk emosi enggak? Enggak, itu kelainan ya. Nah, kemudian emosi negatif. Emosi negatif itu apa? Marah-marah. Ya, marah, benci. Itu emosi negatif. Nah, sekarang Bapak cuma minta kalian mengungkapkan emosi kalian berdasarkan cerita Patih Gajah Mada. Soalnya cuma 2. Jadi Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca dan menjawabnya. Nanti Bapak minta setiap kalian presentasi apa yang kalian rasakan dan yang lain harus menanggapi perasaan dari kawannya. Apakah itu sama atau tidak? Bisa? Bisa kira-kira? Oke, Bapak bagikan ya. Tulisnya di buku kalian saja. Catatan boleh, buku latihan juga boleh. 5 menit ya. Soalnya boleh, tapi bacaannya enggak boleh. Pergantian cuaca.
yang mau duluan membacakan apa yang kalian rasakan ketika pertanyaan pertama, perasaan apa? Yang kamu rasakan ketika membaca tulisan Fatihah. Oke, siapa yang bisa? Silakan. Coba Pak tunjuk. Siapa duluan? Siapa? Martina. Belum sih, sama saya belum siap nomor 1. Siapa si Salwa? Salwa. Salwa. Bacakan Salwa. Kalau pas bacakan boleh dicatat. Biar jelas suara. Silakan Salwa nomor 1. Ya. Situ boleh, ke depan juga bisa. Perasaan apa yang kamu rasakan ketika membaca tulisan Fatihah Gajah Mada tersebut? Bisa Fatihah Gajah Mada ia telah mengucapkan apa yang ia usahakan, akan tetapi ia dimaki serta ditertawakan karena program politiknya ditertawakan, akan tetapi dia tidak berusaha. Oke. Jadi si Salwa lebih menengok peristiwa ketika Fatihah Gajah Mada ditertawakan ketika menyampaikan politik sumpah halaman ya kan, yang dilakukan di sana. Yang lain bagaimana menurut kalian? Coba si siapa? Gracia mana? Gracia Estarina, silakan Gracia. Hah? Belum. Coba begini. Si Christian Manuel, mana Christian? Silakan Christian. Hah? Sama. Berarti ada perasaan kecewa. Kenapa dia kecewa? Ya, Irwan sama kan? Dengan Salwa? Sama. Ada yang beda tak menengoknya? Misalnya dari paragraf terakhir itu kan ada Gajah Mada melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun gitu kan. 21 tahun berarti dia ditertawakan selama 21. Kira-kira kalau kalian ditertawakan 21 tahun gimana? Hah? Sendiri yo? Iyo. Coba? Nah, Firman. Kenapa sih Firman? Karena dia ditertawakan dan dikucilkan. Dikucilkan. Masalah. Kalau kamu ditertawakan 21 tahun gimana masalahnya? Ya. Kecewa. Kenapa? Ya. Kira-kira kamu berhenti atau tidak? Tidak. Pantang putus. Mantap. Ternyata hasilnya bagaimana? Si siapa? Dela, mana Dela? Dela, apa hasilnya Dela? Ditertawakan 21 tahun, apa hasilnya? Kemenangan. Di dalam buku apa katanya? Di paragraf terakhir, Kitab Nagara Kertagama ada 13 dan 14 nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Ternyata apa? Sumpahnya cuma menyatukan Nusantara. Ternyata apa? Gimana perasaan kalian? Terbayang nggak? Dia cuma janji 15 nama atau 13 nama, ternyata yang disatukan 20 nama, 20
guru negara. Bagaimana menurut kalian? Gimana? Sangat luar. Sangat luar biasa. Apa yang terjadi? Ternyata cemoohan bisa merubah kenyataan. Yang dia berjanji cuma 13 sampai 14 nama, ternyata lebih, ya kan? Lebih. Oke. Nah, pertanyaan nomor 2. Apa di situ pertanyaannya? Siapa kok pilih ya? Kumpulan dulu. Esther mana? Esther. Buka maskernya Esther. Boleh. Saya senang Pak. Kenapa senang? Karena yang dijanjikan Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara yang 13 tadi lebih dari 13. Kalau kamu jadi Pati Gajah Mada di CME ternyata hasilnya lebih. Apakah kamu jadi sombong? Tidak. Kenapa? Walaupun sering diejek sama walaupun sering diketawain, saya tidak pernah menyerah. Oke, bagus. Pantang menyerah. Ke Esther. Naila mana? Nah, silakan Naila. How about you? Hah? No difference. FM. Bagaimana perasaanmu kalau kamu jadi Pati Gajah Mada? Senang. Kenapa? Kalau Apriani? Bangga. Kenapa? Karena Gajah Mada memiliki sifat yang pantang menyerah dan dapat mempersatukan bangsa yang lebih dari yang diperkirakan. Jadi kalau kamu kita kaitkan dengan hari ini bisa Pati Gajah Mada ini. Tadi pagi ada janji nggak dalam pikirannya? Ada sumpah nggak? Coba ini ingat, kita balik lagi ke rumah nih. Sekarang kita berhenti dulu belajar ini. Letakkan bukunya. Ayo kita balik lagi ke rumah tadi pagi ketika kita mau berangkat sekolah. Terbayang? Terbayang? Terbayang nggak? Nah, tadi pagi apakah kalian punya janji atau sumpah pada diri sendiri untuk datang ke sekolah ini? Ada nggak? Firman ada Firman? Nggak ada. Firman? Nggak ada. Ada? Ada. Nah, tuh apa? Targetnya apa? Biar paham materi. Biar paham materi. Apa yang kamu persiapkan? Terus menghafal kembali pelajaran yang dipelajari. Sampai sejauh ini hasil apa yang kamu dapatkan? Ya, saya paham materinya Pak. Paham ya? Paham ya materi yang mana nih? Pati Gajah Mada atau Kongres Pemudanya? Mulai dari Pati Gajah Mada. Pati Gajah Mada. Ada korelasinya tak? Ada hubungannya tak antara kedua kisah tadi? Ada Pak. Ada apa? Sumpah mereka Pak. Sumpah. Sumpahnya apa? Ibaratnya kalau cerita sinetron itu benang merahnya apa? Apa sumpahnya? Ada kesamaan tak sumpah itu? Apa? Sama ingin menyatukan Nusantara. Sama-sama ingin menyatukan Nusantara. Terus ada nggak perubahan dalam diri kita akhirnya ketika mendengar dua kisah ini? Kongres Pemuda sama kisah Pati Gajah Mada. Ada nggak perubahan di hari ini? Tadi kan nggak punya cita-cita tuh dari rumah. Sekarang setelah sampai di sini ada nggak perubahan setelah kita belajar ini?
Ada nggak perubahan dalam diri yang kalian rasakan hari ini? Ada apa? bahwa bahwa kalau kita dikucilkan ataupun kita dimaki, kalau kita lihat kita pasti bisa melaksanakan apa yang kita inginkan dan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Mantap, keren. Yang lain? Ini kita sudah belajar tentang Kongres Pemuda. Mereka bercita-cita menyatukan Indonesia. Kita bercerita tentang Pati Gajah Mada. Kita sama-sama ingin menyatukan Nusantara. Nusantara itu yang mana? Indonesia yang sekarang kan? Sama kan? Nah, sekarang di situ ada kata sumpah atau kata janji. Mereka ingin menyatukan Nusantara. Sekarang Nusantaranya sudah satu nih. Terus kita kembalikan ke diri kita. Makanya tadi Bapak flashbacknya tadi pagi. Tadi pagi kalian punya sumpah nggak? Punya nggak? Punya janji nggak? Misalnya kalau armada itu pantang pulang kalau belum dapat rezeki ya, pergi pagi pulang pagi. Nggak pulang deh kan? Contohnya juga nggak pulang. Sumpahnya tuh kalau belum dapat uang. Nah sekarang kita nih, apa yang bisa kalian rasakan? Apa yang kalian bisa ambil petik hikmahnya dari dua kisah tadi, sehingga kalian punya motivasi lebih nih dari rumah tadi? Atau sekarang lah, mulai dari sekarang setelah kita belajar ini, ada nggak berubah motivasi kita? Oh ternyata zaman dulu orang bersumpah loh menyatukan Nusantara. Segitu parahnya ya kan, sampai di Cimeeng itu. Ya enggak? Betul ya? Di Kongres Pemuda yang kedua, kita lagi di dalam tekanan Belanda. Bayangkan tuh, negara kita dalam keadaan dijajah, tapi orang berpikir untuk memerdekakan Indonesia, berpikir untuk menyatukan Indonesia. Sekarang tekanan kita apa? Apa kira-kira tekanan kita? Ada enggak tekanan dalam diri kita sekarang? Corona tekanan enggak? Tekanan ya? Merubah diri kita enggak? Berubah. Apa yang berubah dalam diri kita hari ini? Kebiasaan. Apa? Perilaku. Perilaku seperti apa, Rio? Dengan ada corona sekarang, kira-kira 10 tahun, 15 tahun lagi, apa yang akan terjadi di Indonesia? Ada yang berubah drastis nggak nanti? Ada ya? Nah, pasti. Apa? Bisa jadi sekolah nanti tidak akan lagi tatap muka seperti sekarang. Kita tinggal di rumah aja, pakai hologram bobo itu kan? Tuh bobo pakai hologram, ya kan? Bapak muncul hologram di depan kalian di rumah. Kalian dulu tuh, hologram kalian muncul di sekolah. Bisa jadi kan? 10-15 tahun lagi. Kalau kita tidak berani hari ini merubah motivasi diri, kira-kira di masa yang akan datang kita jadi apa? Jadi apa? Disepelekan. Maka pantaskan diri kita untuk masa yang akan datang. Dengan cara apa? Caranya apa? Belajar dari sekarang. Belajar dari kisah-kisah ya tadi. Kongres Pemuda, belajar dari Pati Gajah. Oke. Siapa terakhir yang mau mengungkapkan perasaannya kalau kalian jadi Pati Gajah Mada? Alvin, mau Vin? Tidak mau? Mau? Bisa? Silakan. Kesal terhadap Arya yang sudah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan, tapi Arya juga ikut menertawakannya. Wah, ternyata di situ si Alvin merasa kesal nih. Kalau dia ketika ada dia kesal. Kenapa? Ada salah satu tokoh si Arya apa namanya? Nah, Arya Tada dia ternyata bermuka dua. Di depan dia mendukung, di belakang dia tertawa. Berarti ada kesal, ada gembira, ada bangga, ada perasa pantang menyerah. Apakah semua itu ada dalam diri kita?
hari ini? Pantang menyerah adakah di dalam diri kita hari ini? Siapa yang punya rasa pantang menyerah? Misalnya Bapak kirim video dong, disuruh nonton, baru 3 menit videonya dan 7 menit, udah ngantuk, udahlah skip aja lah. Tiba-tiba diskusi besoknya, apa nih WFO di grup nih? Thailand kan. Apalagi tiba-tiba Bapak di jam 10 mengirimkan link kuis. Soalnya banyak ya kan, 5 ya enggak dikerjakan. Ngapain belajar PKN di rumah? Udahlah corona, disuruh belajar kan, belajar sendiri. Mau kerjaan guru tuh apa gitu kan? Ada enggak yang bilang gitu? Itu salah satu orang yang udah menyerah. Tapi ada di 81 paling keren. Ya kan? Dari 39 orang, 40 sekarang ya? 39 ya? 39 orang. Itu paling banyak cuma 3 atau 4 orang yang tidak mengirimkan setiap kuisnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Merasa enggak? Ya? Ada yang punya handphone tapi cuek-cuek saja. Itu enggak boleh itu. Sementara di zaman dulu kita baca kisah tadi, mereka ditertawakan malah lagi. Ya enggak? Sekarang kita ada enggak ditertawakan kalau ngirim tugas? Kok Pati Gajah Mada pantang menyerah kita semudah kali mudah gitu kan, seperti kayu lapuk ya, mudah kali dipatah. Oke. Ada pertanyaan kira-kira sampai di situ tentang kisah Pati Gajah Mada atau Kongres Pemuda yang kedua? Nggak ada ya? Ada? Ada? Oke. Berarti materi kita untuk KD ini sudah selesai. Di Rabu depan kita ulangan ya, pakai Google. Kita jam berapa? Jam 8 ya. Jam 8 sampai jam 10. Bisa? Bisa ya? Oke, kalau bisa Bapak tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.